Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini ada informasi penting dari Kementerian Pendidikan yang disampaikan di akunnya Ditjen GTK Bapak Ibu. Ini untuk guru dan Kepsek tanpa terkecuali untuk agenda Kamis besok. Jadi Bapak Ibu ada komentar ya di kolom komentar, ya kok disebut tanggal tapi pencairannya tidak dilakukan. Jadi ketika berbicara tanggal Bapak Ibu itu tidak selamanya tentang tunjangan Bapak Ibu ya. Jadi kami akan menyampaikan itu terkait salah satunya tunjangan dan juga informasi terkait pengembangan kompetensi guru. Karena menurut sudut pandang kami, kegiatan kompetensi guru sangat perlu kami bantu sampaikan Bapak Ibu. Karena sering sekali banyak teman-teman guru yang ingin ikut berkegiatan, ingin ikut pengembangan kompetensi kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi tapi tidak mengetahui informasi tersebut. Jadi di sini kami mengambil peran juga untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi tidak selamanya kita akan bahas tentang tunjangan-tunjangan guru dan seterusnya. Meskipun memang kami pahami topik tersebut juga sangat penting ya untuk kita semua, untuk para guru seperti itu. Nah, untuk kegiatan pengembangan kompetensi kali ini diadakan oleh Ditjen GTK melalui kegiatan Sapa GTK episode 20. Kegiatannya berjudul Semangat Belajar, Berbagi, dan Berkolaborasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Nah, ini menarik karena pembicaranya dari Ketua Tim Kerja Kurikulum BSKAP, ya, Badan Standar Kurikulum ya. Kemudian ada dari Ketua Tim Kerja Pembelajaran Ditjen GTK, Dr. Merida Ferayanti. Tadi dari Ketua Tim Kerja Kurikulum itu Bapak Dr. Yogi Anggraena MSI. Kemudian ada Kepala TK Islam Al-Kausar Cilodong, Kota Depok, Iqmal Pausi MPD Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini sangat urgen sekali lagi karena pembicara bukan kaleng-kaleng, langsung dari tim kurikulum Kemdikbud seperti itu Bapak Ibu, dan juga dari kepala TK yang sudah menerapkan di sekolahnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi pastikan standby besok ya. Kegiatannya dilaksanakan Kamis 25 April 2024 pukul 13.30 WIB. Nah, ini tautangnya Bapak Ibu ya. SID Sapa GTK 20. Menariknya akan ada hadiah Bapak Ibu untuk peserta terpilih nanti di kegiatan besok ya. Nah, silakan klik ya tautan ini SID Sapa GTK 20 untuk mengikuti kegiatan ini. Pastikan Bapak Ibu bersiap besok. Nah, selanjutnya informasi tambahan juga di video ini terkait program yang siapa tahu barangkali ada Bapak Ibu guru yang tertarik untuk mendaftar program yang juga dari Kemdikbud ini Bapak Ibu. Berikut ini pembahasannya. Yang kedua, ini adalah informasi resmi dari Kementerian Pendidikan juga melalui pengumuman nomor 10904 A3 dan seterusnya tentang seleksi calon pendidik tetap Community Learning Center tahap 12. Nah, kita baca dulu nih seperti apa maksudnya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pendidik tetap yang akan ditugaskan pada Community Learning Center (CLC) atau Pusat Kegiatan Belajar di wilayah Sabah dan Sarawak, Malaysia. Jadi ini akan penempatannya nanti di wilayah Sabah dan Sarawak, Bapak Ibu, di Malaysia. Pendidik tetap dimaksud akan ditempatkan pada CLC yang berlokasi di perkebunan atau ladang dengan masa penugasan selama 2 tahun. Jadi meskipun penugasannya di Malaysia nanti, tapi pengangkatannya ini tetap dari Kementerian Pendidikan ya, bukan di naungan Kementerian Malaysia, bukan. Tetap naungan Kementerian Pendidikan karena nanti tetap ditempatkan di daerah Sabah dan Sarawak, yang dimana di sana barangkali banyak warga negara Indonesia ya, jadi nanti akan menjadi pendidik tetap di pusat kegiatan belajar. Apa saja yang dibutuhkan formasinya? Yang pertama, guru BK, guru agama Islam, guru agama Kristen Protestan. Ini formasinya masing-masing 3 ya, jadi cukup banyak formasi.
Guru bahasa Indonesia 1 orang, guru bahasa Inggris juga 4 orang, IPAS ya, ini untuk terpadu ya. 5 orang, guru pendidikan agama 2 orang, PKN 2 orang, seni budaya 1, seni musik 4, seni tari 2, PGSD 4, PJOK 4, total formasi 38 formasi Bapak Ibu. Nah, jadi persyaratan-persyaratannya apa saja? Yang pertama, WNI tentunya harus warga negara Indonesia. Kemudian usia maksimal 40 tahun Bapak Ibu. Jadi batas usia 40 tahun, tidak boleh lebih dari itu. Sehat jasmani, bebas narkoba tentunya, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta, serta tidak sedang menjalani perjanjian kontrak dengan dinas pada instansi pemerintah. Persyaratan khususnya yang pertama, berstatus sebagai guru non-PNS dan non-P3K. Oh iya, jadi guru tetap ini yang akan ditugaskan di Sabah dan Sarawak ini, formasi ini khusus untuk guru non-PNS Bapak Ibu. Ini peluang juga nih untuk teman-teman non-PNS atau non-P3K yang sampai saat ini merasa butuh pengalaman atau suasana baru. Nah, boleh dicoba peluang ini Bapak Ibu. IPK-nya minimal 2,75 ya. Kemudian, oh ya, harus sertifikasi ya, memiliki sertifikat profesi pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar. Ini linearitasnya Bapak Ibu ya, dari formasi-formasi yang ada, kami tidak perlu bacakan, Bapak Ibu bisa simak. Kemudian memiliki NUPTK diutamakan yang memiliki sertifikat guru penggerak, diutamakan ya, jadi bukan menjadi syarat mutlak. Pengalaman mengajar minimal 2 tahun, kemudian diutamakan memiliki sertifikat atau penghargaan keterampilan tambahan selain mengajar. Misalnya, ada sertifikat olahraga, sertifikat pramuka, seni budaya, keagamaan, prakarya, TIK, akuntansi, dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, rencana penjadwalannya ini nih, timeline-nya. Kita zoom ya. Waktu pendaftaran itu tanggal 16 sampai 29 April. Jadi mulai pertengahan April ini sampai akhir April dibuka. Kalau tadi literasi tadi sampai 30 April, kalau pendaftaran guru tetap ini untuk di komunitas belajar di Sabah dan Sarawak ini sampai tanggal 29 April Bapak Ibu. Nah, ini jadwalnya, silakan disimak. Tata cara pendaftarannya, peserta wajib memiliki email tentunya. Peserta seleksi melakukan pendaftaran secara daring. Nah, ini linknya Bapak Ibu, kami zoom. Nah, ini ya, bisa disimak. Bagi yang ingin mendaftar, silahkan langsung OTW ke link ini. https://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/CLC. Silakan cus ke link ini untuk lakukan registrasi Bapak Ibu. Kita baca dulu informasinya lebih lengkap. Pendaftaran lanjutan dilakukan secara login menggunakan username dan password yang dikirim oleh sekretariat panitia. Nah, Bapak Ibu nanti setelah registrasi akan ada password yang dikirim, username dan password untuk login. Nanti di situ Bapak Ibu mengisi kelengkapan datanya ya. Tahapan pendaftaran itu meliputi memilih jabatan, mengisi informasi data diri ya, dan seterusnya, kemudian mengunggah dokumen-dokumen, ya ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan, mulai dari foto dan seterusnya. Ini Bapak Ibu bisa baca, kami tampilkan saja Bapak Ibu. Iya. Panitia hanya akan memproses lamaran bagi pelamar yang mengunggah dokumen sesuai persyaratan. Proses seleksinya apa saja nih? Nah, ini yang perlu dipahami juga. Seleksinya setelah lulus administrasi ada seleksi yang pertama psikotes, kemudian asesmen, kemudian micro teaching dan wawancara. Psikotes ya, berarti ngerjain soal-soal psikotes. Kemudian asesmen, kemudian micro teaching berarti praktek mengajar seperti itu dan wawancara. Nah, daftar peserta yang dinyatakan lulus juga akan diumumkan melalui laman resmi mutasi sdm.kemdikbud.go.id Bapak Ibu. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan lainnya, bisa disimak ya. Dan ini gratis Bapak Ibu ya, tidak dipungut biaya apapun. Ini di poin kelima. Pelamar seleksi tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau ada yang minta pungutan, itu dijamin pungli Bapak Ibu, karena ini digratiskan oleh pihak pemerintah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini 2 informasi resmi dari Kementerian Pendidikan, satu dari Badan Bahasa, satu dari Kementerian Pendidikan terkait
pendidik tetap ke Community Learning Center. Kita jumpa di video berikutnya, silahkan dimanfaatkan bagi Bapak Ibu yang berminat. Kami hanya menyampaikan informasi yang pastinya informasinya valid dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.